Halo semua, kita ketemu lagi bersama saya Ayu. Sebenarnya, kapan sih diperlukan crown gigi dan kapan gigi bisa dipertahankan tanpa perlu crown? Senyum sehat, penuh semangat. Sikat gigi cukup 2 kali, habis sarapan dan sebelum tidur. Habis makan siang hanya berkumur. Lakukanlah dengan teratur. Lakukanlah dengan teratur. Hari ini kita akan membahas tentang crown gigi bersama Dr. Gigi Bambang Nursasongko dari Klinik Utama Jakarta Dental Specialist. Selamat datang Dr. Bambang, apa kabar? Kabar baik Mbak Ayu. Selalu baik kalau di sini kan. Bicara tentang crown gigi, sebetulnya crown itu apa sih? Crown itu maksudnya adalah mahkota ya. Tapi di sini di bidang kedokteran gigi itu adalah mahkota tiruan. Sering juga disebut jaket, katanya pakai jaket giginya, jaket nggak tahu kedinginan barangkali ya, dipakai jaket. Jadi istilah di sini pakai giginya udah pakai jaket gitu ya. Jadi merupakan restorasi ya, yang dibuat untuk melindungi bagian gigi yang sudah mengalami kerusakan atau kehilangan struktur yang cukup banyak. Jadi tujuannya bukan hanya membentuk gigi, tapi juga mengembalikan fungsi dan perlindungan terhadap sisa jaringan gigi terhadap beban kunyah dan risiko patah atau pecah. Itu. Crown itu dibuat dari apa? Jadi crown itu bisa terbuat dari logam, seluruhnya logam. Bisa terdiri dari campuran ya antara logam dengan porselen. Jadi porselennya dilapiskan supaya bisa mengembalikan warna gigi. Bisa juga terbuat dari komposit. Keuntungannya daripada crown yang berbahan logam itu giginya diasahnya nggak terlalu banyak. Karena dia cukup tipis gitu ya. Kalau yang dikombinasikan dengan porselen, ya dia akan tebal gitu. Apalagi kalau misalnya seluruhnya terbuat dari porselen atau seramik gitu. Berarti pertimbangannya penggunaan crown itu juga seberapa banyak giginya yang tersisa? Jadi kalau pertimbangannya seberapa banyak itu sangat teknis ya. Bisa misalnya kehilangan sampai dengan setengah mahkota. Kemudian misalnya pada gigi-gigi yang sudah pernah dirawat saluran akarnya. Itu pun begini, kalau pada waktu perawatan saluran akar itu pembukaan giginya lebar, perlu diperkuat dengan crown. Tapi kalau dia pembukaannya terlalu lebar, untuk pembuatan crown itu kan harus diasah lagi luarnya ya. Jadi makin tipis. Justru menjadi kurang kuat. Karena itu biasanya pada gigi-gigi yang sudah lebar itu kemudian dilakukan restorasinya berupa onlay. Jadi hanya permukaannya yang ditutup untuk menahan tekanan kunyah. Gitu. Jadi selain gigi yang kehilangan banyak struktur, kondisi apa aja yang lebih membutuhkan crown? Bagaimana? Selain gigi yang udah kehilangan banyak strukturnya itu, kondisi apa yang lebih membutuhkan crown? Iya, yang tentunya sudah banyak kehilangan tadi atau sudah dilakukan perawatan saluran akar, gitu ya. Itu kadang-kadang perlu dibuatkan crown itu.
Kalau sudah perawatan akar, apa itu otomatis pakai crown atau tidak? Tidak selalu ya. Jadi misalnya pada gigi-gigi depan ya, kalau dilakukan perawatan saluran akar kan pembukaannya kecil. Nah, tidak harus dengan crown. Kemudian gigi geraham kecil, kalau yang pembukaannya kecil, ya itu tidak perlu sampai dengan crown. Bisa juga, jadi gini loh, kalau crown itu dia membungkus gigi sampai gusi. Berarti seluruhnya kan harus diasah ya, dikurangi. Nah, yang tadi saya sebutkan, jadi kalau misalnya pada kondisi-kondisi yang rusak yang sudah agak besar, ini bisa pakai yang namanya onlay. Jadi hanya permukaan aja. Gitu. Nah, tapi pada kerusakan yang lebih besar lagi, kadang-kadang tidak hanya pembuatan crown, tapi dengan pasak ya, dengan post. Wah, itu baru. Jadi pasak itu dimasukkan ke dalam saluran akar untuk pegangan dari intinya nanti. Itu sebab kalau misalnya dia pegangannya kurang ya mudah lepas. Oke. Jadi gigi seperti apa yang sesudah perawatan saluran akar tidak diberikan crown? Ya itu tadi, kalau pembukaannya kecil ya. Nggak perlu. Kemudian tekanan kunyahnya juga nggak besar. Itu tidak dibuatkan crown, tapi bisa diganti dengan pembuatan namanya onlay. Jadi hanya permukaan, atau juga sekarang ada yang disebut dengan endo crown. Jadi nggak sampai membungkus gigi sampai di gusi, tapi hanya di permukaan aja, sepertiga permukaan gitu. Gimana? Ada juga gigi-gigi ya yang setelah perawatan saluran akar dibuatkan crown untuk menghindari risiko fraktur atau patah, misalnya pada gigi depan. Ya, pada gigi depan yang sudah patah misalnya gitu ya. Kemudian patahnya sampai mengenai sarafnya, maka dilakukan perawatan saluran akar, kemudian diberi crown supaya mencegah terjadinya kemungkinan patah berikutnya. Kenapa gigi jadi lebih rentan patah? Ya karena tipis kan. Karena tipis. Jadi kalau disebut sarung gigi itu tepat atau tidak? Ada yang sebut, ada juga yang menyebut giginya udah disarungin gitu kan. Gitu, dia mau ronda pakai sarung. Dia mau disarungin. Disunat. Pakai sarung, ada yang bilang itu jaket gitu. Tapi itu berarti sebutan yang tepat ya untuk yang penting orang ngerti yang dimaksud kan gitu. Nah, kalau crownnya sudah terpasang nih, berarti giginya tuh udah aman, udah tidak ada risiko atau gimana? Justru ya kalau orang dipasang crown itu justru risikonya bertambah. Oh gitu. Terutama kalau gigi itu sudah dirawat saluran akarnya. Karena kalau gigi yang dirawat saluran akar kan berarti syarafnya udah hilang. Padahal fungsi syaraf itu adalah sensor. Supaya tahu kalau misalnya ada lubang dan sebagainya. Sehingga pada gigi yang sudah dilakukan perawatan saluran akar dan dibuatkan crown, itu perawatannya harus lebih ekstra, betul-betul dibersihkan, ya, apakah dengan floss, kemudian dengan yang namanya water pick ya, jadi disemprot air, itu selain sikat gigi. Karena begini, gigi yang sudah tidak ada syarafnya itu, kalau dia berlubang nggak terasa, ya. Bahkan ada kejadian misalnya, dok gigi saya kok crownnya goyang. Ya begitu dibuka dalamnya sudah jadi bubur. Gitu, jadi sudah hancur. Jadi mesti ekstra membersihkannya. Iya. Kalau kita sudah
PSA, Mhm. perawatan saluran Saluran akar ya. Pertanyaan apa yang harus pasien tanyakan ke dokter gigi sebelum menentukan mau pakai crown atau enggak, atau hal Sebetulnya begini, yang bisa menentukan indikasi tentu dokternya kan, Mm-mm. gitu. Jadi dokternya akan melihat, wah ini ternyata tekanan kunyahnya berat. Taunya tekanan kunyah berat itu apa? Yaitu permukaan giginya itu atrisi namanya ya. Tonjol-tonjolnya habis gitu ya. Jadi rata. Ya bisa jadi rata. Kemudian ada yang disebut dengan faset. Faset itu kayak diamond ya, yang dipotong kan ada Ada Ya, sisi. dan itu betul-betul rata ya dan mengkilat. Sehingga kalau gigi-gigi yang ada fasetnya itu berarti tekanannya berat. Karena itu diindikasikan untuk pembuatan crown Oke. gitu. Biasanya pilihannya selain crown apa aja? Inlay, crown, Bukan inlay itu di dalam onlay. onlay, sorry. Onlay. Berarti pilihannya onlay, crown, dan tanpa. Ya, Keduanya. tanpa keduanya gitu. Tentu yang bisa menentukan indikasinya ya dokternya gitu. Oke. Jadi kita belajar hari ini bahwa itu tidak sekedar sarung gigi, ya kan? Jadi yang penting begini, kalau dikatakan bahwa habis PSA pasti crown itu kurang tepat. Ya, jadi Itu salah tidak satu selalu. alternatif. Ya, Dan untuk menyatakan perlu crown atau tidak itu tergantung beberapa faktor. ya, Di antaranya seberapa besar lubangnya, seberapa tekanan giginya. Berarti kalau lubangnya kecil tapi tekanan giginya besar, itu mungkin pakai crown. Enggak gitu. juga. Enggak juga. enggak juga. Oke, dilihat satu-satu. Tergantung lubangnya dari case-nya. mana. Lalu Iya. kalau lubangnya dari samping ya nggak perlu. Nggak perlu. Oke. Gitu. Jadi banyak sekali faktornya. Ya, Gitu. Jangan berasumsi bahwa semua gigi habis. ya. Jadi yang penting begini ya. Kalau sudah dipasang, kadang-kadang ada yang hilang giginya, dipasang jembatan namanya, bridge ya. Atau dia sudah dipasang crown banyak ya. Itu bukan berarti menjadi aman. Justru harus betul-betul lebih diperhatikan kebersihannya, gitu ya. Ya. Oke. Ya, Terima kasih banyak Dokter Bambang. sama-sama Mbak Ayu. Tentang Mudah-mudahan crown. bisa mencerahkan. Ya. Sehingga tahu kapan kita perlu crown atau tidak. Dan kemana perginya untuk mencari crown itu. Terima kasih atas perhatiannya pada pemirsa. Saya pamit undur diri. Senyum sehat, penuh semangat.